Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ikhwan dan akhwat kelas 4? Semoga semuanya selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kesehatan, dan selalu dalam kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, semoga pada hari ini semua tetap semangat. Kemarin kita sudah selesai untuk melaksanakan ujian UTS ya. Semoga setelah ujian itu semakin kita memahami materi yang Ustadz pernah ajarkan, kemudian kita amalkan. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang Sakofah Islamiyah. Antum tahu kira-kira apa tema pada kesempatan siang hari ini? Yaitu sebuah tema tentang bagaimana kita harus mempunyai keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Jadi Allah itu pernah menurunkan kitab suci tidak hanya Al-Quran, namun jauh sebelum itu ada beberapa kitab suci yang Allah pernah turunkan kepada para nabi-nabinya, dimana yang terakhir adalah Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah meyakini bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah benar yang datangnya dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tahukah antum bahwa di dalam Al-Quran itu dikabarkan bahwa Allah pernah menurunkan beberapa kitab suci yang tadi Ustaz pernah sebutkan. Kepada siapa? Yaitu kepada umat-umat sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum kita. Sebelum umatnya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya kitab tersebut kemudian disempurnakan oleh Allah, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Di mana di dalam dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136, Allah berfirman. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ada yang tahu artinya apa? Ustaz bacakan artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Yaitu kita ya yang diseru. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang kafir kepada Allah, ya kan? Barang siapa yang kafir kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, yaitu hari akhir atau hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Nah, kitab-kitab itu apa saja? Dulu antum mungkin pernah belajar ya di kelas bawah atau kelas sebelumnya tentang kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Hari ini kita ulas kembali, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat. Apa benar kitab Taurat ini adalah datang dari Allah? Nah, di sini di Quran Surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun.
Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab yaitu Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. Jadi Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Musa, untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Taurat ini hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Bukan untuk umat-umat yang lain di dunia ini. Tetapi hanya khusus kepada Bani Israel, kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya adalah Zabur. Benarkah Zabur itu adalah kitab suci yang Allah pernah turunkan? Nah, di dalam Quran Al-Isra ayat 55 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Quran Al-Isra ayat 55. Jadi Zabur itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk siapa umatnya? Ya untuk umatnya Nabi Daud aja. Tidak untuk umat-umat yang lain di dunia ini, tapi hanya untuk umatnya Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini dilebihkan oleh Allah dibanding umat nabi-nabi yang lain. Jadi setiap nabi itu punya kelebihan masing-masing. Salah satunya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud nanti mempunyai anak Nabi Sulaiman. Kelebihan Nabi Daud ini hampir mirip-mirip dengan Nabi Sulaiman. Tadi surat Al-Isra ayat 55. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil. Nah, di dalam Quran nih, surat Maryam ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Satu ulangi. Qala inni abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu mengatakan aku ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan yang dipercaya oleh umat-umat Nasrani hari ini. Kata Nabi Musa, dia memberiku Alkitab. Dia ini siapa? Adalah Allah. Kitabnya apa? Injil. Dan dia atau Allah menjadikan aku seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Inilah dalil di dalam Quran tentang Injil. Bahwa Injil adalah kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini adalah seorang Nabiullah, ya tadi bahwa beliau mengatakan saya ini hamba Allah, bukan Tuhan gitu kan. Seperti yang dipercaya oleh umat-umat Nasrani hari ini. Kemudian yang terakhir adalah Allah menyempurnakan ketiga kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada Taurat, Zabur, Injil, itu disempurnakan. Pertanyaannya kenapa disempurnakan? Karena kitab-kitab itu sudah banyak perubahan. Yang merubah siapa? Bukan Allah. Yang merubah adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, umat-umatnya, para pemeluk agama mereka itu, yang mengikut-mengikut yang tidak bertanggung jawab, mereka merubah ayat-ayat Allah. Maka Allah mengetahui hal itu, kemudian menyempurnakan, mendatangkan sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran kepada Nabi Muhammad penutup para nabi. Dalam Quran surat Maryam ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia yaitu Allah menurunkan Alkitab, Al-Quran, bukan Injil ya. Di sini maksudnya Alkitab adalah Quran. Karena Quran ini sebutannya ada Al-Furqan, Alkitab, Al-Quran seperti itu. Kepadamu dengan sebenarnya, yaitu kepada Rasulullah, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, kitab ini di ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu
diturunkan kepada Rasulullah untuk menyempurnakan, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sini ayatnya adalah Maryam ayat 30. Nah, ikhwan akhwat yang semoga Allah ridhai, maka kita sebagai seorang mukmin maka wajib beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan tersebut. Namun sebatas apa kita beriman atau mengimaninya, yaitu sebatas diimani saja, bukan untuk diamalkan oleh ustadz ataupun antum semua. Jadi hanya beriman saja, tapi tidak diamalkan. Kalau Al-Quran diimani juga diamalkan. Tapi kalau kitab-kitab yang 3 tadi, maka itu hanya cukup diimani saja. Nah, kenapa? Karena kitab selain Al-Quran tadi diturunkan khusus hanya untuk kaum tertentu. Hanya untuk umatnya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, berbeda dengan Al-Quran. Diturunkan kepada seluruh umat manusia. Ya, itu bedanya. Kenapa kita hanya beriman saja, tetapi tidak wajib melaksanakan. Bahkan nggak boleh. Itu jadi hanya wajib beriman saja. Karena karena Allah sudah menurunkan Al-Quran yang sudah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi seharusnya umat-umat yang tadi, yang saya sebutkan tadi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, maka dia harusnya beriman kepada Al-Quran. Karena Quran adalah menyempurnakan dari kitab-kitab mereka. Syariat-syariat yang ada itu disempurnakan sama Allah melalui Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, semoga kita, antum semua termasuk hamba Allah yang beriman pada apa yang ada dalam Al-Quran, termasuk kabar tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seperti itu. Maka nanti ketika misalkan suatu saat kita ketemu dengan orang Nasrani, Yahudi, yang Israel, seperti apa, kemudian diajak beriman kepada kitab mereka, ya kita beriman, tetapi tidak wajib melaksanakan. Karena kita punya Al-Quran sudah menyempurnakan. Dan perlu dicatat, kitab suci yang diimani adalah kitab yang pernah Allah turunkan sebelum ada perubahan, sebelum ada rekayasa atau diganti-ganti oleh tangan-tangan para rahib-rahib mereka. Jadi kalau hari ini kita temui kitab suci mereka, itu sudah banyak perubahan. Sudah banyak diedit, ditambah, dikurangi kalimatnya, ayat-ayatnya. Contoh misalkan, Allah mengharamkan misalkan babi. Maka ada rahib-rahib mereka yang tidak bertanggung jawab mengganti babi ditambahin babi hutan. Jadi selain babi hutan boleh dimakan. Nah, jadi diharamkan babi. Awalnya gitu kan, kemudian ditambahin hutan. Akhirnya diharamkan babi hutan. Jadi selain babi hutan, yaitu babi yang liar hidup di hutan, itu boleh dimakan. Jadi babi yang dipelihara di rumah, di kandang, dipelihara oleh manusia itu jadi boleh. Padahal tidak seperti itu ayatnya. Nah, itu adalah kerjaan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya Allah melaknat mereka. Yaitu orang-orang yang sudah mengganti, merubah ayat-ayat yang Allah turunkan, baik Taurat, Zabur, Injil. Bagaimana dengan Quran? Nah, Quran ini luar biasa. Quran ini Allah yang menjaganya langsung. Berapa banyak Allah menjaga melalui para penjaganya. Bagaimana caranya? Luar biasa. Hari ini antum misalkan menjadi seorang yang mulai menghafal Quran dari mulai Al-Fatihah, An-Nas, terus seperti itu. Itu adalah sebagai salah satu cara Allah menjaga. Secara tidak langsung Allah menggerakkan orang tua antum untuk menyekolahkan antum, mendidik antum dengan Quran, menghafalkannya. Kemudian mengiring antum menjadi penghafal Quran. Dan masih banyak manusia di dunia ini yang menghafal Quran. Maka ketika satu ayat saja, satu huruf saja diganti, maka akan ketahuan. Ya kan? Seperti itu. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Hari ini sebenarnya sudah tidak ada yang hafal. Makanya Quran adalah kitab suci yang Allah jaga sampai hari kiamat kelak. Itu. Seperti itu ya. Jadi kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Taurat, Zabur, Injil itu. Namun hanya sebatas mengimaninya saja. Tidak wajib untuk mengamalkan. Dan yang diimani adalah kitab suci yang di awal sebelum ada perubahan. Namun kalau hari ini itu kita mungkin masih menemui isinya sebagian benar, sebagian salah. Makanya kita harus lebih cerdas. Mana yang kita imani, mana yang harus kita imani, mana yang harus kita laksanakan. Dan kita umat muslim sudah cukup dengan Al-Quran. Tidak perlu kitab-kitab suci yang lainnya. Tidak perlu merujuk atau mencari
dalil bagaimana menjalani kehidupan kita dengan kitab selain Al-Quran. Cukup dengan Quran saja. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita sambung kembali dalam pelajaran berikutnya. Hari ini insya Allah nanti ada sedikit pendalaman materi atau tugas agar antum lebih menguasai pelajaran yang tadi Ustadz sudah sampaikan ya. Itu. Baik, kurang lebih mohon maaf. Yang benar datang dari Allah. Saya dari Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu